jangan pernah takut pada sebuah kemajuan. Kita ke Jepang ini pengen maju, bukan pengen merantau murni. Kita pengen maju ini. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi dimanapun Anda berada, saat ini kita akan bincang-bincang dalam program berbagi inspirasi, yang mana pada kali ini adalah kita akan hadirkan narasumber yang berlatar belakang sebagai seorang petani yang dalam perjalanan kehidupannya itu tidak lepas daripada hasil dan jerih payah daripada bertani. Seperti apa kisah perjalanan yang bisa menginspirasi kita semua? Kita hadirkan Bapak Sahdan. Assalamualaikum Pak Sahdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sahdan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Sahdan, kita tahu Pak Sahdan ini kesehariannya adalah sebagai seorang petani. Ya. Bisa diceritakan sedikit untuk di awal memperkenalkan diri Pak Sahdan. Silakan Pak Sahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahdan, tempat tanggal lahir Kebon Ayu 15 Februari 1988. Saya anak keempat atau anak terakhir dari 4 bersaudara. Saya sudah menikah, mempunyai 1 istri dan akan mempunyai 2 anak. Sudah mempunyai anak 1, anak kedua mau lahir sebulan lagi ini. Ya, seperti yang kita tahu ini bahwa latar belakang dari ini adalah besar daripada dari hasil pertanian ya Pak Sahdan. Oke, bisa diceritakan sedikit latar belakang daripada kehidupan pribadi, kemudian nanti daripada latar kehidupan keluarga Pak Sahdan seperti apa? Iya, betul sekali. Latar belakang kehidupan saya itu adalah anak petani desa. Nah, di mana orang tua saya yang laki sebagai petani, sedangkan ibu sebagai pedagang, masih aktif sampai sekarang di pasar Pagasangan. Pertanian itu dikenalkan kepada saya oleh orang tua itu sejak belia sekali. Di mana dulu pas kelas 3 SD itu saya sudah diajak sama bapak untuk diperkenalkan tentang pekerjaan petani itu apa dan bagaimana, sambil berternak sapi dulu. Itu mulai sejak usia berapa diperkenalkan untuk tentang bertani Pak Sahdan? Itu sejak dari umur kecil saya udah dibawa, tapi untuk yang mulai membantu orang tua itu sejak kelas 3 SD itu, pulang sekolah itu habis makan sudah berangkat ke sawah. Ya, membantu bapak. Itu membantu sampai dengan usia berapa Pak Sahdan? Sampai sekarang masih saya membantu orang tua. Iya, masih. Oke Pak Sahdan, di satu sisi ini kalau kita melihat tentu namanya anak-anak muda sekarang ya, melihat di ini Pak Sahdan udah SMA ya, untuk kemarin udah sempat tamat SMA. Iya, tamat SMA 2007 saya. Oke, kita tahu ini Pak Sahdan ini dari orang tua adalah keseharian hidup dari bertani, kemudian tentu Pak Sahdan pada saat sekolah ini melihat anak-anak zaman sekarang itu adalah kepingin ke sekolah itu menggunakan sepeda motor. Ya, seperti betul. apa? Pak Sahdan pernah nggak bercita-cita supaya orang tua ini membelikan saya nih, supaya tidak merepotkan orang tua untuk bisa ke sekolah? Seperti apa Pak Sahdan? Dulu pas saya masuk SMA di 2004, yang untuk tahun pertama itu pakai Cidomo setengah perjalanan, kemudian pakai angkot setengah perjalanan. Itu 2 kali perjalanan untuk menuju SMA. Kemudian berjalan waktu sambil sekolah, kadang ada Cidomo, sedangkan kita harus mengejar waktu untuk cepat nyampe sekolahan kan. Tapi makanya sering saya dihukum waktu SMA baru-baru masuk itu, tapi alasannya jelas kan.
saya diberi masuk sama guru. Kemudian dari sisi itu saya meminta kepada orang tua pada waktu itu untuk dibelikan motor. Tapi waktu yang di 2004 itu orang tua belum punya uang yang cukup. Sehingga saya mendengar alasan orang tua masuk akal juga ini, belum mampu membelikan saya motor di 2004 itu karena belum mencukupi modal untuk membeli. Sehingga saya pegang janjinya itu besok saya belikan pas kelas 2 gitu. Kelas 2 SMA ya, kelas 2 SMA itu motivasi saya, dan di semester 2 di kelas 2 itu orang tua menepatinya. Alasannya karena belum di 2004 itu membelikan saya motor karena belum punya uang. Andai kita jual ternak itu 1 ekor itu cukup mungkin, tapi kita tidak punya ternak lagi. Dan kata pada Bapak. akhirnya Pak Sahdan itu bisa dibelikan motor pada Bisa. kapan? Setahun setelah janji orang tua itu. Berarti pada kelas 3? Kelas 2, kelas Kelas 2. dua, Ya, oke. Bapak berjanji di kelas 1, Oke. Kelas kemudian 2. ditepati di kelas 2. Itu dari hasil apa dibelikan motor Pak Sahdan? Itu dari hasil pertanian juga itu kayaknya Pak, sama penjualan 1 anak ekor sapi itu. Oh, dijualkan Ya, sapi. dijualkan sapi. Supaya, untuk mendapat dibelikan motor Ya, seperti itu. saat itu. Baik, kalau kita kilas balik Pak Sahdan perjalanan daripada bertani, Pak Sahdan ini membantu orang tua dalam bertani seperti apa Pak Sahdan? Misalnya Pak Sahdan ini orang tua tadi berternak sapi, itu membantu dalam hal apa Pak Sahdan membantu? Dalam peternakan itu saya membantu menyabit Oke, menyabit. setengah hari itu Siap. kan, 1 kali cabit lah. Berarti dilaksanakan sepulang sekolah. Pulang sekolah, kalau ada waktu luang, kalau ada waktu les ngasih tahu orang tua nggak bisa gitu. Dan yang untuk bertani itu mungkin dia pemupukan, pas penanaman kita bantu orang tua kan. Kalau panen kan biasa, kalau panen kampung itu kita pakai orang kelompok gitu kan. Baik, kalau kita dengar lagi nih dari cerita Pak Sahdan bahwa Pak Sahdan ini nikah di usia dini kalau kita bisa bilang ya. Oke, ini ada tekanan dari pihak keluarga nggak Pak Sahdan melakukan, mohon maaf, ini bahwa nikah di usia dini Pak Sahdan? Nikah itu di samping juga cinta, ada cinta ya. Ada juga motivasi keinginan dari saudara. Oke. Seperti apa saudara itu mendukung Pak Sahdan untuk nikah di usia muda? Saya nikah di 2009. Usia berapa Pak Sahdan? Usia 21 saat itu. 21 tahun. Ini untuk nikah, ini Pak Sahdan ada biaya sendiri ataukah nanti ini biaya dari keluarga? Biaya dari keluarga. Oke. Dari saudara-saudara dan bapak tentunya orang tua. Oke, seperti apa dukungan atau tekanan atau permintaan daripada pihak kakak kandung yang tadi yang meminta Pak Sahdan untuk menikah? Seperti apa Pak Sahdan? Begini ceritanya untuk kakak kandung itu. Di 2009 itu dia sudah ONH di 2007. Oke. Nah, jadi dia punya keinginan, Dek, nikah aja, dia bilang sama saya. Yuk, apa nanti bapak marah? Saya bilang nikah aja, dia bilang. Bawa istrimu ke sini larinya, dia bilang. Kita kan Lombok biasa kawin lari gitu kan. Siap. Loh, kenapa suruh saya nikah? Si Bajang ini, saya bilang kan gitu. Nikah aja biar kakak bisa ikut pesta, dia bilang gitu kan. Karena nanti kalau kamu nikah, kakak udah berangkat kan pulang nggak enak. Kakak banyak kenalan, dia bilang kan. Akhirnya dijelaskan, saya mengerti alasan itu kan. Alasannya kakak minta Pak Sahdan untuk nikah itu apa? Itu mungkin apa ya, sudah menjadi rencana Tuhan ya. Setelah saya menikah 1 tahun dan punya anak. Hai minasan,バリとサロンボッコーチになんかとか一緒に頑張りましょう。バリとサロンボコーチで日本語のことを一緒に勉強します。それであとはいっぱい友達ここに勉強して、あとはそろそろ日本に一緒に行きましょうか。じゃあこれから一緒に頑張ります。
頑張ってください、みんな。 Kakak ini meninggal dunia secara tiba-tiba. Dan di situ saya tangkap ini mungkin sudah direncanakan, dan saat saya menikah itu mengiyakan permintaannya, saya menikah itu menjadi permintaan yang terakhir. Oh, innalillah. Seperti permintaan terakhir dari Ya. pihak Kakak. ya. Ya. Pak Sahdan ini kalau kita melihat bahwa perjalanan Pak Sahdan itu yang pertama sempat ke luar negeri, itu tepatnya ke Malaysia ya Pak Sahdan? Ke Malaysia ya. Oke, berarti secara ini tujuan Pak Sahdan ke luar negeri ini yang memotivasi Pak Sahdan pada saat itu apa Pak Sahdan? Pada saat saya keluar negeri itu pada tahun 2011. Waktu itu sebenarnya saya masih sedang kuliah saat itu. Oke. Tapi karena keadaan sudah menikah, gengsi untuk minta uang lagi, karena masa sudah punya istri, punya anak, masih aja bergantung sama orang tua kan. Akhirnya datang tawaran dari salah satu syarikat. Saya diberikan uang saat itu kan untuk angkatan pertama. Saya pada saat itu sempat memikirkan antara gengsi atau lanjut kuliah, tapi saya gengsi, saya pilih lanjut kuliah, besok mungkin bisa kita pendidikan lain, saya bilang. Nah, akhirnya saya berangkat pada 2011 ke Sarawak, Malaysia Timur saat itu, kemudian kembali di 2014. Di perjalanan 2011 sampai 2014 itu ketika saya baru 6 bulan nyampe di Malaysia kerja, saya merasa beban saya ditambah ke Tuhan. Mertua saya meninggal dunia yang laki, sehingga motivasi itu yang membuat saya untuk bersungguh-sungguh bekerja, yang alhamdulillah ada hasil yang saya hasilkan dari 3 tahun Tapi di Malaysia. tidak sebesar yang diharapkan ya? Ya, tapi tidak sebesar apa yang diharapkan saat itu. Oke, jadi kemudian kita tahu bahwa sekarang terakhir ini Pak Sahdan adalah pernah belajar bahasa Jepang ya? Iya. Ini motivasi Pak Sahdan ini untuk ke luar negeri, khususnya ke Jepang, yang menuntut ilmu ya, kalau kita bisa bilang bahwa Pak Sahdan ini belajar bahasa Jepang, tentunya kepingin ke Jepang. Seperti apa ini tujuan Pak Sahdan ingin ke Jepang? Sebenarnya motivasi merantau ini terus ada dalam benak pikiran saya. Dari 2000 pulang saya 2014 itu pun sebenarnya niat saya ingin merantau lagi setelah pulang. Nah, tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Pada waktu itu di desa kami dibutuhkan pengabdian. Nah, dan saat itu sayalah yang ditunjuk sebagai perangkat desa. Untuk perangkat desa seperti apa? Perangkat desa apa? Kalau bahasa lama kepala dusun lah. Oh, kadus. Ya, kadus. Saat itu kan saya masih muda-muda sekali, masih umur 25 kan saat 25. itu. Ya, 25. Aparat desa. Iya. Wah. Tegang itu saat itu. Tegang. Baru-baru menjabat itu saya bertanya ke kiri ke kanan yang senior ini, karena saya kan dusun pemakaran, dusun saya ini. Itu di perjalanannya, pas di pertengahan perjalanan 2 tahun ngelihat teman-teman yang seangkatan pergi ke Jepang kan, melihat meronta saya pengen ke Jepang, tapi selalu bimbingan orang tua kan, ini kan udah menjadi tanggung jawabmu, amanahmu, dibilang orang tua, silahkan selesaikan dulu amanahmu ini. Sampai akhirnya tahun kelima kan, biasa pengabdian orang 5 tahun kan, pengabdian orang 5 tahun. Sebelum akhir masa jabatan itu saya sempat bertanya-tanya ke LPKA, LPKB begitu kan, untuk bagaimana sih biar bisa masuk ke Jepang ini, harus lewat LPK yang bagaimana sih gitu kan. Pak Sahdan, ini tentu Pak Sahdan sudah beberapa kali mau ke luar negeri. Dukungan seorang pendamping hidup ini, istri terutama, adalah kita tahu Pak Sahdan ini lagi, ya bisa kita bilang bahwa Pak Sahdan ini masih berbulan madu lah dengan seorang istri.
ini sudah ditinggalkan pertama ke Malaysia, kemudian rencana akan ke Jepang. Seperti apa dukungan daripada istri? Tentu dukungan saat sebelum mendaftar belum ada. Cuma setelah melalui penjelasan yang saya jelaskan kepada istri maupun orang tua, saya jelaskan apa alasan dan motivasi saya untuk ke Jepang. Saya jelaskan motivasi saya ke Jepang itu di samping bisa menuntut ilmu bahasanya, juga mencari rezeki lah, rezeki yang insya Allah saya lihat rata-rata teman yang berangkat dulu itu berhasil semua. Itu yang membuat saya. Oh, berarti dalam benak dan pikirannya Pak Sahdan bahwa yang pernah ke luar negeri itu selalu berhasil. Ya, yang Jepang. Yang ke Jepang. Yang ke Jepang. Kalau Malaysia banyak teman saya yang ada berhasil, ada enggak gitu kan. Berarti kalau yang ke Jepang pasti ke Jepang berhasil, ya, 7 orang alhamdulillah berhasil semua saya lihat. Makanya semangat saya untuk ikut daftar ke Jepang ini. Oke, Pak Sahdan, tentu kita kepingin ke luar negeri, khususnya ke Jepang. Itu adalah yang pertama adalah tentu kita bisa menguasai bahasa negara yang akan kita tuju, khususnya adalah ini bahasa Jepang. Ya. Seperti apa Pak Sahdan melakukan pelatihan bahasa di Bali, Nusa Lombok Kochi? Seperti apa Pak Sahdan mengenal pertama kali? Ya. Sebelum saya ke LPK Bali Nusa Lombok Kochi ini, saya bertanya-tanya dulu mau masuk lewat mana, gitu kan. Hingga di awal 2019 itu saya mulai mencari informasi tentang LPK mana. Saya sempat ke LPK A untuk bertanya, tapi pada saat itu saya masih menjabat. Tidak bisa disatukan visi misi saya sedangkan keadaan saya masih menjabat. Hingga saya pindah bertanya ke LPKB. Kemudian LPKB pun begitu. Saya masih agak berat, di samping masih menjabat kepala dusun, mau ikut masuk LPK karena jam belajarnya benturan. Sehingga sambil menunggu waktu, tidak disengaja ini saya ngorek-ngorek HP kan. Sekarang di sosmed itu kan rame juga. Ngelihatlah saya postingan teman satu kampung, kebetulan dia sudah pernah ke Jepang sih ini kan gitu. Saya lihat, saya buka story-nya itu, nemu di sana banyak postingan-postingan yang orang berangkat ke Jepang. Saya inbox aja langsung, assalamualaikum gitu, tanya-nanya. Disuruhlah saya datang ke LPK pada saat itu. Kemudian saya datang ke LPK Bali Nusa Lombok Kochi untuk bertanya dan bertemu dengan HRD itu langsung, dan disampaikan bahwa di LPK Bali Nusa Lombok Kochi ini memang banyak di sana untuk interviewnya, ada pertanian, ada konstruksi, ada keperawatan, tapi tentu dengan syarat masing-masing kan begitu. Nah, hingga di sana saya lihat batas umur ternyata ditentukan di LPK Bali Nusa. Umur berapa? Umur saya saat itu kan 31 pada saat itu kan. Syarat dari LPK? Syarat dari LPK itu maksimal 35. 35. Ya, yang di LPK Bali Nusa Lombok Kochi. Kalau pemagangan. Ya, untuk pemagangan yang konstruksi dan pertanian. Sedangkan saya lihat di LPK A dan B sebelumnya itu dibatasi 28, sehingga di sana saya tidak memenuhi syarat kalau saya lihat kan. Hingga saya di LPK Bali Nusa Lombok Kochi, saya diberikan peluang, berarti saya tidak menyia-nyiakan peluang itu. Itu yang menjadi motivasi saya. Oke, yang satu lagi nih Pak Sahdan, apa yang menguatkan Pak Sahdan di dalam belajar bahasa ini? Kalau kita lihat ini relatif sangat singkat ya, cuma 6 bulan ya. Ya, 6 bulan. Apa yang menguatkan Pak Sahdan bahwa bisa dibilang bisa belajar bahasa Jepang saat itu Pak Sahdan? Pertama kan sebelum masuk itu kita selalu diingatkan oleh sensei, guru kan. Oke, guru. Bahwa kunci masuk Jepang itu adalah bahasa Jepang itu sendiri. Tidak sama dengan kunci kita masuk ke Malaysia, mau pakai bahasa Indonesia bisa kan? Bagaimana ini cara Pak Sahdan belajar? Yang pertama, kalau kita melihat bahwa bahasa Jepang ini agak susah dibaca. Ya. Kalau bahasa-bahasa, mohon maaf ya, bahasa Inggris mungkin masih bisa kita baca. Ya.
Seperti apa Pak Sahdan? Awal masuk itu saya kebingungan. Bingung ya? Ya, bingung. Melihat huruf aja bingung, apalagi ngebaca kan. Pada saat itu memperkenalkan diri aja saya pakai bahasa Indonesia, kemudian dioret-oretkan tulisan lah kan, sama guru di papan tulis. Yang A I U E O-nya kan, wah saya bingung huruf apa ini, saya bilang. Pas dikasih buku baru itu kan, kalau siswa baru dikasih langsung buku baru. Nah, cuma ada yang namanya Nihongo yang hijau, itu ada penjelasan bahasa Indonesianya, sedangkan Nihongo yang merah itu khusus bahasa Jepang. Berarti Pak Sahdan di LPK Balitosa Lombok ini dikasih trik-trik nggak supaya bisa kita cepat nih dalam dalam belajar bahasa Jepang? Kalau trik sih enggak. Dari struktur seperti apa? Cuma lebih banyak bertanya aja kalau nggak ngerti. Karena Jepang ini cara tulisnya aja beda. Harus terstruktur dia, sama cara bacanya juga. Kebetulan juga saat itu kan guru dari LPK itu sendiri kan salah satunya teman kampung juga kan, teman sekampung gitu. Dari itu saya nggak malu bertanya kan, sensei ini saya kenal gitu kan saat itu. Dan saya juga biasanya suka bertanya, kalau nggak tahu itu langsung bertanya daripada keliru gitu kan. Itu udah saya lakukan sehingga saya bisa mengejar teman-teman yang sudah duluan masuk saat itu. Dan di LPK Balitosa Lombok itu banyak kita temukan saudara baru, menjadi keluarga baru gitu. Pak Sahdan kemudian memilih LPK Balitosa Lombok sebagai tempat belajar. Kemudian yakinkah Pak Sahdan bahwa tentu tujuan Pak Sahdan belajar di sini tentunya adalah ke Jepang, ke luar negeri? Ini apakah ada jaminan dari LPK bahwa Pak Sahdan akan diberangkatkan? Hai minasan, Balitosa Lombok ni nanka toka isho ni ganbarimasu. Balitosa Lombok de Nihongo no koto o isho ni benkyou shimasu. それであとはいっぱい友達ここに勉強して、あとはそろそろ日本に一緒に行きましょうか。じゃあこれから一緒に頑張ります。頑張ってくださいみんな。 Untuk jaminan itu kita percaya sama orang Jepang. Kebetulan saya setelah belajar 6 bulan itu di interview keempat, alhamdulillah saya lolos, keterima. Dan yang datang itu sendiri bos yang dari Jepang itu, orang Jepang itu sendiri yang nyeleksi dan memilih saya sebagai kandidat pekerjanya lah begitu. Oke, berarti Pak Sahdan itu yang menjadi keyakinan Pak Sahdan bahwa Pak Sahdan pasti akan berangkat. Ya, itu juga karena komitmen orang Jepang itu kita akui luar biasa. Kalau sudah janji itu pasti. Orang Jepangnya ini Pak Sahdan bertatap muka atau seperti apa? Bertatap muka, kebetulan datang sendiri dan memilih. Kemana datangnya Pak? Ke LPK. Oh, LPK. Ya, datang sendiri untuk interview. Ya. Kemudian itu ada 3 sesi saat itu kan. Pertama Hikosuke-nya pengenalan dirinya, terus tata sopannya juga diperhatikan. Kemudian yang kedua yang interview kaitan pengalaman kerja bagaimana. Yang ketiga tes rabun itu kaitan buta warna. Nah itu juga itu bukan angka lagi kita dites saat itu. Dites dari yang mudah-mudah dulu, yang angka 2, kemudian angka puluhan, yang terakhir gambar, kalau nggak salah saya itu gambar pesawat sama gambar kapal, gambar mobil saya ditunjukkan saat itu. Dan di situ siapa cepat juga ada tesnya, pasang plaster itu seperti itu juga tesnya, harus kerapian juga diuji itu untuk bisa keterima. Saat itu kita 27 orang yang tes dari tes awal. Berarti Pak Sahdan itu bisa dikatakan bahwa Pak Sahdan itu lulus, diterima. Itu tetapi kan secara, kalau yang menunjukkan bahwa Pak Sahdan ini akan berangkat ke Jepang, itu yang bisa dibuktikan dengan dokumen Pak Sahdan sudah pegang apa Pak Sahdan? Pertama sudah pegang paspor. Paspor ya, sudah. Kemudian endos visa sudah ada.
Endos visa udah ada dan COE-nya sebenarnya sudah terbit, visanya udah ada, tapi karena corona itu kemarin tertunda lagi keberangkatannya, begitu. Harusnya kan berangkat di Januari tanggal 10 itu, tapi tanggal 28 Desember itu kan udah ditutup Jepang kembali. Sampai sekarang masih ditutup ini. Harapannya mudah-mudahan lah di bulan Maret dan April ini dibuka Jepang sehingga saya penerbangan ke luar ya, negeri ya. ya, sehingga saya bisa berangkat sama teman-teman untuk ke Jepang. Siap Pak Sahdan. Yang berikutnya Pak Sahdan ini, tentu kalau ke luar negeri ini tentu tidak sedikit biaya yang akan kita keluarkan ini Pak Sahdan. Yang pertama nih Pak Sahdan, saya ingin bertanya Pak Sahdan, ini biaya awal Pak Sahdan masuk di LPK ini tentu tidak sedikit Pak Sahdan. Kemudian sampai akhirnya nanti Pak Sahdan itu berangkat sampai ke Jepang. Ini Pak Sahdan ini dari mana nih pembiayaannya Pak Sahdan? Yang untuk pembiayaan pertama, pembiayaan pendidikan untuk biaya gedung lah istilahnya kan kalau awal masuk itu ya biaya pendidikan itu dari saku pribadi itu. Pribadi. Karena saat itu belum didukung full sama orang tua gitu kan, karena kita belum mampu membuktikan lah, karena ditahu kan nominalnya besar, orang tua kan lumayan wow gitu kan dengarnya. Tapi seiring waktu berjalan, dengan kita informasikan bahwa kita lolos interview, kita kasih lihat foto kita sama bos yang datang itu, orang tua semangat. Dan juga kita udah tanda tangan kontrak. Saat itu juga orang tua didatangkan ke LPK saat itu untuk menyaksikan tanda tangan kontrak itu sendiri, sehingga motivasi orang tua itu mendukung. Berarti sekarang pada saat itu udah langsung ada dukungan. Iya, udah langsung dukungan. Saya bilang ini kesempatan, orang tidak semua orang bisa masuk kesempatan ini. Saya bilang, saya ceritakan gimana seleksinya. Dari itu orang tua ya sudah memahami juga kan, sehingga pada saat itu pembiayaannya itu kita jual 3 ekor sapi yang diternak bersamaan sama orang tua gitu saat itu untuk mencukupinya. Alhamdulillah cukup gitu. Baik sahabat berbagi, itu sedikit pengalaman yang bisa diberikan oleh Bapak Sahdan yang rencananya adalah bahwa kalau tidak ada halangan dan hambatan, insya Allah itu akan berangkat pada bulan Maret atau April 2021 ini. Nah, kita ingin dengar nih kata-kata sedikit yang bisa menginspirasi kita semua dari Pak Sahdan ini yang mau berangkat ke Jepang. Kalau saya biasa berprinsip gitu kan, dan yang saya terapkan sejak menjadi perangkat desa kemarin pengabdi itu, jangan pernah takut pada sebuah kemajuan. Kita ke Jepang ini pengen maju, bukan pengen merantau murni. Kita pengen maju ini, maju dari segala ilmu pengetahuan. Bahasanya kan dulu nggak tahu bahasa Jepang, besok ya mungkin tahulah bahasa Jepang kan. Tentunya adalah kemajuan dari sisi ekonomi itu menjadi target utama juga kita kan. Iya, untuk mengembangkan modal usaha lah besok kalau pulang dari Jepang itu. Mudah-mudahan saya lihat teman-teman yang berangkat, alhamdulillah sekarang pulangnya sudah sukses semua. Rencana nanti di kontrak itu Pak Sahdan berapa lama nanti di sana? Di kontrak itu 3 tahun tanda tangannya. 3 tahun ya. Mungkin di schedule ulang dia sekarang karena dulu kan bulan 5 2020 awalnya berangkat kan, tapi karena Covid ya ditunda, di schedule kan mungkin besok di bulan 3 2021 dia mundurnya begitu, kontrak itu otomatis semua memaklumi. Dan juga sering kita diberikan informasi sama NC Rama ketika bos kita nelponnya nanyain bagaimana kabarnya, itu perhatian yang luar biasa dari bos kan, ditanyakan kabarnya gimana, kabar pemagang saya gimana, sehat, soalnya kan corona ini ditakutkan kita positif lah, sehingga ditanyakan pesan untuk tidak terlalu keluar. Dari pihak Kumiai juga Isesa perhatian juga, kadang-kadang manggil kita berlima untuk sekedar ngecek video call, sehat nggak orang-orang ini, panggil kita datang ke rumah,
sama Sensei untuk video call sama isi Sang. Baik, sahabat berbagi dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Sahdan, yang mana kehidupan beliau itu adalah mulai dari bertani, kemudian dengan tekad yang kuat untuk memperbaiki ekonomi kehidupan daripada keluarga, dan rela meninggalkan keluarga, terutama adalah istri dan anak, itu ke luar negeri adalah semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan taraf hidup yang lebih baik tentunya ke depannya. Terima kasih Pak Sahdan sudah mau berbagi pengalaman, kemudian kehidupannya seperti apa Pak Sahdan. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Tentunya dalam hidup ini kita harus tetap berusaha dan tetap tegar, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya, Mami Sahaya bersama kru yang bertugas pamit undur dalam tema berbagi inspirasi bersama tokoh-tokoh yang nantinya akan kita hadirkan dari siswa maupun alumni dari Bali Tosa Lombok Koci yang ada di Nusa Tenggara Barat. Akhir kata dari saya dan kru yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.